wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nurfitriani dari jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, kelas 6 APA IPS 2017 dengan NIM 1700335. Nah, di sini saya ingin membuat video tutorial pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu simulasi pembelajaran dengan dosen pengampu Profesor Dr. Kokom Komalasari MPD dan juga Diana Nur Anggraini MPD. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang RPP yang sudah saya buat mengenai model pembelajaran problem solving. Tetapi sebelum saya menjelaskan mengenai model pembelajaran problem solving, saya ingin sedikit terlebih dahulu menjelaskan pendekatan apa yang saya gunakan, materi apa yang saya gunakan, sumber belajar apa yang saya gunakan, dan metode apa yang saya gunakan. Nah, yang pertama yaitu pendekatan yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan pendekatan saintifik, di mana pendekatan saintifik ini menurut Kemendikbud merupakan model pembelajaran yang menggunakan kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi dan eksperimen untuk mengolah informasi atau data, kemudian nantinya itu akan dikomunikasikan. Yang kedua yaitu metode pembelajaran yang saya gunakan. Nah, di sini saya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, presentasi, dan juga adanya penugasan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sumber belajar yang digunakan. Di sini saya menggunakan sumber belajar dari buku IPS kelas 9 semester 1 edisi revisi 2018 dari Kemendikbud. Kemudian yang keempat yaitu materi yang digunakan. Saya mengambil materi dari KD 3.2 kelas 9 dengan subtema dampak positif dan negatif globalisasi terhadap kebangsaan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi yang akan saya ajarkan, di mana dampak adanya globalisasi ini mencakup yang pertama, ciri-ciri terjadinya dampak globalisasi, yang kedua, dampak positif terjadinya globalisasi, dan yang ketiga, dampak negatif terjadinya globalisasi. Nah, yang pertama yaitu ciri-ciri terjadinya dampak globalisasi. Nah, ciri-ciri terjadinya dampak globalisasi ini dikarenakan karena adanya keterbukaan di segala aspek bidang kehidupan, adanya perubahan pada kondisi ekonomi dunia, adanya peningkatan hubungan kebudayaan dunia, dan adanya masalah dan konflik tentang lingkungan alam. Nah, dari keempat poin tersebut itu merupakan ciri-ciri terjadinya dampak globalisasi yang terjadi. Selanjutnya yang kedua yaitu dampak positif dari adanya globalisasi. Nah, dampak positif karena adanya globalisasi ini mencakup di bidang iptek, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan juga bidang politik. Di bidang iptek contohnya, di mana makin berkembangnya alat dan transportasi yang semakin canggih sehingga mampu mempermudah mobilitas penduduk. Di bidang ekonomi dapat dicontohkan dengan adanya kemudahan untuk dapat memenuhi kebutuhan. Di bidang sosial budaya contohnya itu seperti adanya kemudahan pertukaran budaya dan bertambahnya wawasan untuk dapat memperluas suatu hubungan sosial. Nah, kalau di bidang politiknya yaitu dapat dicontohkan dengan adanya kemudahan untuk dapat bekerja sama antar negara. Kemudian yang terakhir yaitu dampak negatif karena terjadinya globalisasi. Nah, biasanya dampak negatif karena adanya globalisasi ini dapat dicontohkan seperti hilangnya budaya lokal karena telah tergantikan oleh budaya asing yang masuk, adanya degradasi moral karena kualitas moral manusia yang semakin menurun, pudarnya nilai-nilai masyarakat karena telah tergantikan oleh adanya sikap individualisme, dan juga adanya kesenjangan sosial karena adanya perbedaan antar suku kelompok dengan kelompok yang lainnya. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran yang saya pilih. Di sini saya mengambil model pembelajaran problem solving. Nah, apa sih itu model pembelajaran problem solving?
Jadi, model pembelajaran problem solving merupakan suatu model pembelajaran yang menyajikan suatu materi pelajaran untuk melatih siswa menghadapi suatu persoalan atau suatu masalah yang harus dipecahkan untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jadi model pembelajaran problem solving ini merupakan suatu metode pemecahan masalah yang menuntut siswanya untuk dapat mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Nah, kemudian model pembelajaran problem solving ini juga bukan hanya sekedar metode mengajar saja, tetapi merupakan suatu metode berpikir karena metode problem solving ini juga bisa digunakan dengan metode lain untuk dapat mencari data dan menarik kesimpulan. Untuk dapat melakukan kegiatan menggunakan model pembelajaran problem solving, maka saya telah membaginya menjadi 3 bagian kegiatan. Yang pertama itu ada kegiatan pendahuluan 10 menit, yang kedua ada kegiatan inti 60 menit, dan yang ketiga ada kegiatan penutup 10 menit. Nah, di kegiatan pendahuluan, langkah yang dilakukan guru adalah yang pertama, guru mengucapkan salam terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Yang kedua, guru meminta perwakilan siswa untuk memimpin doa agar dilakukannya doa bersama. Yang ketiga, adanya pengecekan kebersihan kelas terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, adanya pengecekan kehadiran siswa atau absensi kelas. Nah, yang kelima, guru memberikan sedikit motivasi sebelum pembelajaran dimulai. Dan yang keenam, baru guru bisa menyampaikan materi yang akan diajarkan. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai dampak positif dan negatif globalisasi terhadap kebangsaan. Di bagian kegiatan inti, untuk dapat mengimplementasikan model pembelajaran problem solving, maka langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru adalah langkah yang pertama, yaitu mengidentifikasi permasalahan. Nah, di sini guru harus bisa menyajikan suatu fenomena yang mengandung unsur masalah yang sesuai dengan KD atau indikator. Nah, masalahnya bisa dalam berbentuk teks, gambar, video, fenomena, maupun yang lainnya. Nah, di sini saya menggunakan gambar, video, dan juga adanya kuis. Di dalam gambar, saya akan menyajikan gambar-gambar mengenai dampak negatif dari adanya globalisasi. Kemudian, siswa diminta untuk dapat menemukan gambar-gambar mana saja yang termasuk ke dalam degradasi sosial, hilangnya budaya-budaya lokal, hilangnya nilai-nilai masyarakat, dan juga kesenjangan sosial. Nah, di dalam kuis saya akan membagi siswa menjadi 5 kelompok dan saya juga akan menyajikan 5 kotak yang di dalam kotak itu terdapat pertanyaan yang berbeda-beda. Kemudian siswa diminta untuk maju mengambil kotak tersebut. Nah, langkah selanjutnya yaitu siswa melakukan identifikasi masalah terhadap fenomena yang telah diberikan oleh guru. Kemudian siswa juga diminta untuk dapat mencari solusi terhadap masalah yang diberikan oleh gurunya. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya yaitu siswa melakukan klarifikasi terhadap masalah yang ditemukan. Nah, langkah yang kedua yaitu adanya brainstorming, di mana langkah yang pertama dilakukan oleh guru adalah guru memfasilitasi siswa untuk dapat mengklarifikasi suatu konsep, fakta, dan prosedur dari permasalahan yang ditemukan. Kemudian siswa melakukan identifikasi masalah dan melakukan brainstorming dengan guru dengan cara sharing informasi dan klarifikasi masalah tentang masalah yang ada. Kemudian siswa melakukan adanya kerjasama. Nah, yang terakhir yaitu siswa menyusun dan mengembangkan action plan untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan tersebut.
Langkah yang ketiga yaitu adanya pengumpulan informasi atau pengumpulan data. Nah, di sini siswa mendapatkan deskripsi dari suatu masalah, mendapatkan apa yang harus dipelajari untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian siswa juga menemukan penyebab masalah itu terjadi. Nah, selanjutnya siswa melakukan kegiatan pengumpulan data dari informasi terkait penyelesaian masalah dari berbagai sumber, contohnya buku, internet, maupun yang lainnya. Nah, yang terakhir yaitu secara individu, siswa mengolah hasil pengumpulan datanya untuk digunakan sebagai solusi penyelesaian masalahnya tersebut. Nah, langkah yang keempat yaitu melakukan adanya diskusi untuk menemukan solusi penyelesaian masalah. Nah, di sini siswa merumuskan dan menetapkan solusi pemecahan masalah dengan cara diskusi. Nah, kemudian siswa menyusun hasil laporan diskusi yang nantinya itu akan diberikan oleh guru. Kemudian langkah yang kelima yaitu mempresentasikan hasil diskusi. Nah, di sini siswa mempresentasikan hasil diskusinya terkait dengan penyelesaian masalah yang telah dilakukan di depan kelas. Selanjutnya, siswa lain diminta untuk dapat mereview, menganalisis, dan mengevaluasi terhadap siswa yang sedang presentasi. Nah, selanjutnya, siswa yang presentasi melakukan adanya perbaikan dengan kelompoknya terkait dengan materi yang sudah dipresentasikan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu adanya refleksi. Nah, di sini guru memberikan apresiasi terlebih dahulu atas partisipasi peserta didiknya karena telah melakukan proses pembelajaran. Nah, kemudian guru melakukan refleksi atas kontribusi kepada setiap orang dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Nah, di bagian penutup sebelum menutup pembelajaran, di sini saya akan memberikan games terlebih dahulu kepada siswa. Nah, di mana gamesnya ini membutuhkan reaksi cepat. Nama gamesnya itu Dibidibidip. Nah, di games ini saya akan membagi siswa menjadi 5 kelompok. Nah, kelompoknya itu seperti kelompok yang telah melakukan pembelajaran di kegiatan inti. Nah, contoh gamesnya itu seperti ini. Almost there, only one more step. Oh, left, right, left, right, left. Nah, jadi gamesnya seperti itu. Nah, games Dibidibidip ini merupakan games yang membutuhkan reaksi cepat. Di sini saya akan memberikan reward kepada kelompok yang berhasil memenangkan game tersebut. Nah, selanjutnya guru akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat memberikan kesan terkait proses pembelajaran yang telah berlangsung. Nah, kemudian sebelum menutup pembelajaran, guru harus bisa memastikan bahwa peserta didiknya itu sudah benar-benar bisa memahami pelajaran yang telah diajarkan. Jika memang belum, guru bisa melakukan review terkait pembelajaran yang telah berlangsung. Nah, jika tidak ada yang ditanyakan oleh peserta didiknya, maka guru bisa menutup pembelajaran dengan menyuruh KM untuk memimpin doa. Nah, di sini juga saya menggunakan penilaian yang mencakup penilaian spiritual, penilaian sosial, penilaian keterampilan, dan juga penilaian pengetahuan. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.